Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusul Hotima, kelas 10 IPS 4. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang berpakaian secara Islami. Berpakaian secara Islami itu, Islam tidak menentukan model pakaian tertentu bagi umatnya. Dalam Islam, fungsi utama pakaian adalah menutup aurat sebagaimana tercantum dalam surah Al-A'raf ayat 70 yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Islam juga memiliki aturan. Aturan ini diistilahkan dengan 4T: tidak terbuka, tidak transparan, tidak ketat, dan tidak menyerupai lawan jenis. Yang ke-1 adalah tutup aurat. Menutup aurat itu adalah suatu prinsip yang pertama menjadi dasar agar pakaian tersebut bisa dikatakan sebagai hukum Islam. Hal ini terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 7. Yang artinya yakni serta merta dengan cepat. Terkala keduanya telah merasakan buah pohon itu, tampakkanlah bagi keduanya aurat masing-masing dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun surga secara berlapis-lapis. Jadi tutup aurat itu kita berpakaian secara Oke, selanjutnya yaitu yang kedua, tidak transparan. Tidak transparan, pakaian yang tembus pandang yang memperlihatkan bentuk tubuh yang seharusnya ditutup secara samar-samar bukan merupakan pakaian yang transparan, berarti tidak menutup aurat mereka, tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mendapat wanginya. Jadi pakaian yang tidak transparan itu kita tidak boleh memakai tidak boleh memakai baju yang transparan atau tembus pandang. Itu juga akan menjadi terlihatnya juga akan tidak senonoh. Jadi kalau kita memakai baju yang agak transparan, tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mendapat wanginya. Baik, yang ketiga itu tidak ketat. Pakaian yang digunakan oleh umat Islam mesti longgar-longgar. Jadi kita itu tidak boleh memakai pakaian yang ketat-ketat seperti baju yang segini sepinggang. Tidak boleh, karena itu udah melanggar aturan agama Islam. Yang keempat adalah tidak menyerupai lawan jenis. Dalam sebuah hadis terdapat dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Jadi kita tidak boleh berpakaian seperti, kalau perempuan tidak boleh berpakaian seperti laki-laki dan laki-laki tidak boleh berpakaian seperti perempuan, karena itu juga tidak diperbolehkan di dalam agama Islam kalau kita seorang perempuan memakai pakaian laki-laki.
Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat sebagai salah satu tugas pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 tentang teks cerita sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Pitasari, kelas 12 IPA 1. Saya akan memaparkan sedikit teks cerita sejarah yang berjudul Kesultanan Banten. Kesultanan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Tatar Pasundan, Provinsi Banten, Indonesia. Berawal sekitar tahun 1526, ketika Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa. Dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan, kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer, serta kawasan perdagangan, sebagai antisipasi terrealisasinya perjanjian antara Kerajaan Sunda dan Kerajaan Portugis pada tahun 1522 Masehi. Ini adalah lambang Kesultanan Banten, dan yang ini adalah bendera Kesultanan Banten, dan yang ini adalah peta dari Kesultanan Banten. Ibu kota Kesultanan Banten berada di Surosoan, Banten Lama, Kota Serang. Berikut ini nama-nama sultan yang pernah menjadi pemimpin di Kesultanan Banten. Yang pertama, Sultan Maulana Hasanuddin, 1552 sampai 1570. Dan yang kedua, Sultan Ageng Tirtayasa, 1651 sampai 1683. Dan yang ketiga, Sultan Muhammad Syafiuddin pada tahun 1809 sampai 1813. Dan yang keempat, Syarif Muhammad As-Safiuddin pada tahun 1816 sampai sekarang. Bahasa Banten adalah bahasa yang dipergunakan di wilayah Banten bagian utara, yang merupakan percampuran bentuk tertentu dari bahasa Sunda, bahasa Jawa, serta elemen lainnya. Bahasa Banten ini banyak dipengaruhi oleh bahasa Cirebon, bahasa Sunda, dialek Barat, tetapi terdapat pula pengaruh bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris. Pada tanggal 8 Oktober 1526 Masehi atau 1 Muharram 933 Hijriah, status Kesultanan Banten adalah sebagai kadipaten atau provinsi di bawah Kesultanan Cirebon. Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, berperan dalam penaklukan tersebut. Maulana Hasanuddin mengembangkan benteng pertahanan yang dinamakan Surosoan, yang dibangun pada tahun 1600 Masehi. Menjadi kawasan kota pesisir yang kemudian hari menjadi pusat pemerintahan setelah Banten menjadi kesultanan yang berdiri sendiri. Selama hampir 3 abad, Kesultanan Banten bertahan, bahkan mencapai kejayaan yang luar biasa, yang di waktu bersamaan penjajah dari Eropa telah berdatangan dan menanamkan pengaruhnya. Perang saudara dan persaingan dengan kekuatan global memperebutkan sumber daya maupun perdagangan serta ketergantungan akan persenjataan telah melemahkan hegemoni Kesultanan Banten atas wilayahnya. Kekuatan politik Kesultanan Banten akhirnya runtuh pada tahun 1813. Setelah sebelumnya Istana Surosoan sebagai simbol kekuasaan di kota Intan dihancurkan. Dan pada masa-masa akhir pemerintahannya, para Sultan Banten tidak lebih dari raja bawahan dari pemerintahan kolonial di Hindia Belanda. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Elisa, saya dari kelas 10 MIPA 1. Di pembelajaran teks anekdot, saya akan mencontohkan teks anekdot yang berjudul Tas Mewah. Tas mewah. Tas kamu bagus sekali, Maya. Ibu guru memuji muridnya yang saat itu sedang bersiap pulang ke rumahnya. Berapa harganya? Pasti mahal ya? Saya tidak tahu, Bu. Yang saya dengar, untuk membeli tas ini
Ayah saya tidak merokok 1 bulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Puspitasari dari kelas 10 MIPA 1. Berbicara pembelajaran teks anekdot, pada pembelajaran kali ini saya akan mencontohkan teks anekdot dengan judul Tas Mahal. Tas mahal. Tas kamu bagus sekali, Maya. Ibu guru memuji muridnya yang saat itu sedang bersiap pulang ke rumah. Berapa harganya? Pasti mahal ya? Saya tidak tahu, Bu. Yang saya dengar untuk membeli tas baru ini, ayah saya tidak merokok sebulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Kania dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan membacakan contoh teks laporan hasil observasi tentang hewan, yaitu hewan kelinci. Kelinci tergolong hewan mamalia dari famili Leporidae. Kelinci dapat ditemui dengan mudah di berbagai belahan bumi. Dahulu, kelinci adalah hewan liar yang hidup di Afrika hingga ke daratan Eropa. Sampai sekarang, secara umum kelinci dibagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu kelinci bebas dan kelinci peliharaan. Dilihat dari jenis bulu, kelinci dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu berbulu panjang dan berbulu pendek. Menurut rasnya, kelinci terbagi menjadi beberapa jenis lagi, di antaranya Lion, Angora, American, Chinchilla, English Spot, Himalayan, dan Dutch. Dan hasil observasi kami, kelinci jenis Lion adalah hasil persilangan luar antara Angora dan jenis kelinci lainnya. Kelinci selalu diidentikan dengan wortel sebagai pakannya, tetapi observasi kami membuktikan bahwa kelinci dapat diberi pakan sayur-sayuran hijau, rumput awetan, umbi-umbian, biji-bijian, dan pelet juga lahap-lahap dimakan kelinci. Penelitian membuktikan bahwa daging kelinci dapat digunakan sebagai obat yang mampu menyembuhkan penyakit asma. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sukaisi, kelas 11 MIPA 1, akan membacakan 3 paragraf dari contoh naratif teks yang berjudul A Hungry Crocodile. Jadi, 3 paragraf ini didapatkan dari 1 paragraf orientation, 1 paragraf complication, dan 1 paragraf resolution. Langsung ke paragraf pertama, yaitu orientation. One day, there was a hungry crocodile waiting a prey near the lake in the jungle. The crocodile hiding under the surface of the lake for a long time. But there was not yet any prey approaching that lake to drink. That crocodile was so cruel, and thus it had no friend, and the other animals had it so much. Lanjut ke paragraf kedua, yaitu complication. At the afternoon, the crocodile could not stay any longer to the lake. It finally walked to the ground, but that day was an unlucky day for that crocodile. After getting at the bank of the lake, suddenly there was a big branch of the tree falling upon its neck. The crocodile could not move at all. Not long after the falling branch, finally there was a buffalo coming to the lake to drink. Paragraf ketiga dari resolution. The buffalo laid the big branch at the former position upon the crocodile's neck. After that, suddenly Kancil said, "Let's run, buffalo, let's run." The buffalo and Kancil ran as fast as possible, and the crocodile had realized that it had been fooled by Kancil. The crocodile was still trapped there, and there was no one help it. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas majelis ilmu singkat mengenai syukur. Syukur dalam penerapannya mempunyai banyak dimensi dan warna yang berbeda. Syukur dalam agama Islam mempunyai peranan yang penting dalam mengatur tindakan yang berangkat dari hati. Kalau kita mau melihat fenomena kekacauan yang terjadi pada akhir zaman, kita akan mendapati bahwa salah satu akar masalah dari kekacauan tadi adalah kurangnya rasa syukur yang dimiliki oleh manusia dan jauh dari mengingat kematian. Syukur yang benar pasti akan melahirkan perilaku yang baik dan tepat. Allah berfirman tentang keharusan bersyukur dalam surat Al-Baqarah ayat 152-172 yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan mengingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar. Dalam ayat satunya Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Dari dua ayat tersebut memerintahkan kita untuk bersyukur apa saja yang Allah beri. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan utusan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan pula baginya. Dalam ayat yang surat An-Nisa dan Ibrahim, Allah juga berfirman yang artinya, Allah tidak akan menyiksa kamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Pada surat Ibrahim berbunyi, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dari dua dalil Al-Quran, jelas bagi kita pelajaran yang dapat dipetik, yaitu untuk selalu bersyukur di setiap keadaan yang menimpa kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengingkari nikmat sehingga mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sampai di sini majelis ilmu singkat mengenai syukur. Semoga kita bisa mengenalkan syukur ini dalam setiap sendi kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepia dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menceritakan si belang kucing setia. Semilir angin berhembus cukup ringan dan mampu memberikan kesejukan. Sore itu Nina sedang menghabiskan waktunya melukis di taman. Baik itu melukis awan, burung, ataupun orang yang ada di taman. Sembari memakan roti isi kesukaannya, Nina seperti asik dengan dunianya sendiri. Tangan Nina yang mulai meraba-raba mencari penghapus, sedangkan matanya tidak lepas dari buku gambarnya. Ternyata tangannya tidak menurutinya dan mulai mengacak. Di mana roti isi kesukaannya terhempas hingga jatuh ke tanah. Mata Nina tertarik memandangi seekor kucing kecil berwarna coklat, putih dan kuning yang perlahan mendekat dan memakan roti isi Nina yang terjatuh.
Nina terkejut saat perlahan tapi pasti roti itu dilahap habis oleh kucing kecil yang terlihat tiada terurus ini. Seketika air mata Nina menetes. Melihat kucing ini mengingatkannya pada dirinya sendiri yang dulu, di mana tidak terurus, luntang-lantung di jalan, dan selamat karena nenek mengadopsinya. Walau saat ini nenek sudah tidak ada, tapi didikannya untuk selalu baik pada setiap makhluk yang ada di bumi adalah wajib. Akhirnya, sejak saat itu, Nina membawa kucing itu pulang, merawatnya, dan hidup berdua dengan kucing itu. Nina yang sibuk bekerja tetap menyempatkan pulang ke rumah untuk memberi makan kucing yang diberi nama Belang. Si Belang selalu setia menunggu Nina di depan pintu, sembari memberi meongan lucu untuk menghibur Nina. Suatu ketika, Nina merasa sakit pada kepalanya yang mendadak dan teramat menyiksa. Belang ada di samping Nina dan terus menjilat jemari Nina. Nina mengangkat Belang dan mendekapnya erat. Saat paginya, Nina sedang menyiapkan makanan sebelum berangkat kerja. Namun, tiba-tiba kepalanya sakit kembali. Rasa sakitnya melebihi yang semalam Nina rasakan, menjulur hingga ke seluruh tubuh Nina, hingga akhirnya Nina jatuh pingsan. Melihat itu, Belang mendekati Nina dan terus menjilati jemari Nina. Namun, tidak ada tanggapan dari Nina. Meongan juga telah Belang suarakan dengan keras tapi nihil. Nina tidak bisa bergeming. Akhirnya, Belang berlari meninggalkan rumah dan terus mengeong kepada pemilik warung di samping rumah Nina. Awalnya, pemilik warung tidak mengerti ada apa dengan Belang. "Sebenarnya kamu kenapa? Mana Nina? Tumben kamu di sini." Belang dari sembari terus mengeong dan berhenti tepat di depan pintu rumah Nina. Pemilik warung yang penasaran akhirnya memilih masuk ke rumah Nina. Nina dirawat di rumah sakit cukup lama. Saat itu pemilik warung sering memberi makan Belang, namun tidak pernah disentuh oleh Belang. Belang hanya terduduk diam di depan pintu rumah Nina. Hal itu membuat Belang kian mengurus. Tepat 10 hari Nina kembali ke rumah dan mendapati Belang yang ada di depan rumahnya. Belang mengeong dengan suara yang sangat lemas. Jilatan langsung menyambut jemari-jemari Nina. Melihat hal tersebut, Nina membawa Belang ke rumah sakit hewan. Walaupun sempat sehat, akhirnya Belang mati tepat 2 minggu setelahnya. Belang ditemukan dalam lemari pakaian Nina. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamalasari. Saya duduk di kelas 1 MIPA 1. Saya di sini akan membacakan contoh teks anekdot. Contoh teks anekdot 3 kenyataan. Apa yang kamu pelajari di sekolah hari ini, Dik? Tanya seorang ayah pada anaknya yang duduk di kelas 4 SD. Yang saya pelajari, kenyataannya tugas sekolah yang dibantu ayah ternyata salah semua, jawab si anak dengan wajah sedih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Kania dari kelas 10 MIPA 1. Berbicara tentang teks anekdot, di sini saya akan mencontohkan teks anekdot yang berjudul kenyataan. Apa yang sudah kamu pelajari di sekolah hari ini, Dik? Yang saya pelajari kenyataan, Ayah. Kenyataan kalau semua tugas yang dibantu Ayah ternyata salah semua. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Agung Saputra, saya dari kelas 11 MIPA 2.
Saya akan membahas rangkuman tentang sistem demokrasi di Indonesia. Jadi, menurut yang saya ketahui tentang sistem demokrasi di Indonesia adalah yang merupakan suatu negara yang menganut sistem demokrasi di Indonesia. Dan sistem demokrasi di Indonesia diselenggarakan dengan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lalu, sistem demokrasi di Indonesia memiliki arti demos dan kratos. Demos yaitu rakyat dan kratos yaitu kekuasaan. Adapun prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia yaitu berketuhanan yang Maha Esa, berkedaulatan, dan berkeadilan sosial. Mungkin itu yang cukup saya bisa pahami. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq.